Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai gelombang tali yang mana kelompok kami menggunakan dua medium yaitu lantai licin dan kasar. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Fiestadini Sofianti dengan NIM 24, Asyaufi Awin Mumtahidah dengan NIM 40, Listia Nur Hanifah dengan NIM 82, Tria Wahyuni dengan NIM 84, Aulia Wijaya dengan NIM 102, Dayang Sundawi dengan NIM 106, dan Asyifa Ziala Rosyada dengan NIM 112. Tujuan dari percobaan ini sendiri ada 4. Yang pertama adalah untuk menghitung dan mengukur kecepatan fase. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa kecepatan fase tidak bergantung pada frekuensi dan amplitudo gangguan. Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa kecepatan fase bergantung pada karakteristik medium. Dan yang keempat adalah membuat video tutorial. Sebelumnya, tentu kita perlu mengetahui apa itu kecepatan fase. Jadi, kecepatan fase adalah kecepatan di mana suatu titik fase konstan bergerak melalui suatu medium. Kecepatan fase berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Rumus dari kecepatan fase gelombang merupakan perbandingan dari panjang gelombang atau lambda dengan periode T. Sifat medium berpengaruh besar pada laju perambatan gelombang dalam medium tersebut. Kecepatan rambat gelombang pada tali bergantung pada tegangan tali dan massa jenis tali. Kecepatan gelombang tali dapat merupakan fungsi waktu jika gaya tegang tali berubah-ubah terhadap waktu. Misalkan, saat gelombang merambat, tarikan yang diberikan pada tali diubah-ubah, misalkan dikencangkan dan diregangkan, maka kecepatan gelombang dalam tali tersebut berubah-ubah. Untuk kasus khusus, di mana gaya tegang tali konstan atau Ft T sama dengan konstan, maka kecepatan rambat gelombang pada tali terbentuk konstan, kecuali tali yang massa jenisnya bergantung pada posisi. Kita melakukan dua simulasi, yaitu pada permukaan yang licin dan kasar, dengan menggunakan panjang lintasan, waktu, dan amplitudo yang sama. Panjang lintasannya yaitu 300 cm, waktunya 15 second, dan amplitudonya 30 cm. Bisa dilihat di video simulasi berikut. Yang pertama, tali di permukaan licin diberi osilasi cepat, yang menghasilkan 42 gelombang. Bisa dilihat pergerakan gelombangnya. Lalu, yang kedua, tali di permukaan licin diberi osilasi lambat, yang menghasilkan 26 gelombang. Selanjutnya, simulasi kedua yaitu tali di permukaan kasar dengan dua perlakuan juga, yang dimana panjang lintasan, waktu, dan juga amplitudonya sama seperti simulasi pertama. Bisa dilihat di layar video simulasinya. Yang pertama, tali di permukaan kasar diberi osilasi cepat, menghasilkan 39 gelombang. Lalu, yang kedua, tali di permukaan kasar diberi osilasi lambat dengan menghasilkan 25 gelombang. Dilihat dari simulasi sebelumnya dan sekarang, tali di permukaan licin maupun kasar dengan osilasi cepat dan lambat menghasilkan jumlah gelombang yang berbeda, meskipun lintasan, waktu, dan amplitudonya sama. Berdasarkan variabel yang diketahui, dapat kita cari variabel lainnya. Pada gelombang tali osilasi cepat, pada medium licin dapat dihitung panjang gelombang sama dengan banyaknya gelombang dibagi lintasan, didapat 14 meter. Lalu frekuensi sama dengan banyaknya gelombang dibagi waktu, yaitu 2,8 Hz. Pada kecepatan gelombang sama dengan lambda dikali frekuensi, yaitu 39,2 meter per sekon. Untuk periode sama dengan 1 per frekuensi, didapat 0,35 second. Pada medium kasar, panjang gelombang sama dengan banyaknya gelombang dibagi panjang lintasan, didapat 13 meter. Untuk frekuensi, banyaknya gelombang dibagi waktu, didapat 2,6 Hz. Untuk kecepatan gelombang, didapat 33,8.
dan periode didapat 0,38 second. Lalu untuk gelombang tali osilasi lambat, pada medium licin dapat dicari panjang gelombang yaitu 8,6 meter. Untuk frekuensi didapat 1,73 Hz dan kecepatan gelombang didapat 14,89 meter per second. Periodenya 0,57 second. Dengan cara yang sama, pada medium kasar didapat panjang gelombang 8,3 meter. Frekuensinya 1,6 Hz. Kecepatan gelombangnya 13,28 meter per second. Untuk periodenya didapat 0,825 second. Untuk selanjutnya yaitu menganalisa perhitungan gelombang rapat massa pada tali. Perhitungan rapat massa gelombang tali osilasi cepat dengan dua kondisi permukaan tali yaitu licin dan kasar. Rapat massa gelombang didefinisikan sebagai massa persatuan panjang gelombang. Untuk yang pertama, untuk osilasi cepat pada permukaan licin dengan menggunakan rumus mu sama dengan massa dibagi dengan panjang talinya. Massanya sebesar 55 dibagi 300 cm, hasilnya 0,18 gram per cm. Untuk permukaan kasarnya juga sama menggunakan rumus yang sama, yaitu didapat nilai yang sama yaitu 0,18 gram per cm. Kemudian yang kedua yaitu tali osilasi lambat di permukaan licin dan juga di permukaan yang kasar. Untuk yang permukaan licin pada osilasi lambat didapat nilai yang sama juga 0,18 dan juga pada permukaan kasar 0,18 gram per cm. Rapat massa ini bisa disebabkan oleh permukaan licin yang mengurangi hambatan pada pergerakan tali sehingga massa tali terdistribusi lebih merata sepanjang gelombang. Pada permukaan kasar, hambatan pada pergerakan tali menyebabkan massa tali terkonsentrasi di bagian puncak dan lembah gelombang sehingga meningkatkan rapat massa gelombangnya. Akan tetapi di sini pada perhitungan rapat massanya semua nilai pada osilasi cepat dan juga begitupun pada osilasi lambat permukaan licin dan permukaan yang kasar itu bernilai yang sama. Selanjutnya perbandingan kecepatan berdasarkan rapat massa, yaitu pada V licin atau kecepatan rapat massa tali pada permukaan licin dibagi dengan V kasar atau kecepatan rapat massa tali pada permukaan kasar, yaitu sama dengan akar T per mu licin dibagi dengan T per mu kasar, di mana pada osilasi cepat V licin didapatkan 1,4 meter per sekon dan pada V kasar didapatkan 1,45 meter per sekon sehingga diperoleh perbandingan V licin dan V kasar yaitu 0,965 meter per sekon. Selanjutnya yaitu pada tali osilasi lambat V licin diperoleh 1,78 meter per sekon, sedangkan pada V kasar diperoleh 1,86 meter per sekon, sehingga didapatkan perbandingan dari V licin dan V kasar sama dengan 0,956 meter per sekon. Baik, setelah penjelasan sebelumnya didapatkan kesimpulan yang pertama, nilai kecepatan. Pada medium licin dengan gerakan cepat didapatkan kecepatan sebesar 39,2 meter per sekon, sedangkan dengan gerakan lambat 14,878 meter per sekon. Pada medium kasar dengan gerakan cepat didapatkan kecepatan sebesar 33,8 meter per sekon, sedangkan dengan gerakan lambat 13,28 meter per sekon. Setelah itu didapatkan perbandingan kecepatan yaitu sebesar 0,96 meter per sekon. Yang kedua, nilai kecepatan licin dan kecepatan kasar bernilai sama pada frekuensi besar maupun frekuensi kecil, sehingga terbukti bahwa frekuensi tidak mempengaruhi cepat lambat. Yang ketiga, ketika medium diganti dari licin ke kasar akan menunjukkan perubahan kecepatan nilai, sehingga membuktikan bahwa medium mempengaruhi kecepatan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.